Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan materi Animalia yang terdiri dari 3 film, yaitu dimulai dari Nemathelminthes, Annelida, dan Mollusca. Yang seperti ini nih, Mollusca salah satunya ya. Anak-anakku, inilah materi yang akan kita bahas. Ada 3 film. Pada minggu sebelumnya sebetulnya kita sudah membahas 3 film dari Animalia ya, yaitu yang pertama film Porifera, yang kedua film Solenterata, dan film yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Nah, sekarang kita bahas 3 film lagi ya, yaitu film yang keempat berarti ya film Nemathelminthes, kemudian film yang kelima Annelida, dan film yang keenam yaitu Mollusca. Seperti biasa, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya ya. Namun kali ini Ibu tidak akan membacakan karena sudah ada di video pembelajaran Animalia sebelumnya. Nah, inilah materi film yang keempat, yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema, yang berarti benang, dan helminthes yang berarti cacing. Berarti Nemathelminthes itu cacing yang berbentuk seperti benang. Nah, ciri-cirinya kita lihat ya, tubuh berbentuk gilig. Gilig itu bulat panjang, jadi seperti benang gitu ya. Benang itu kan diameternya bulat dan panjang ya. Kemudian tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula. Kutikula biasanya berwarna merah kecoklatan. Pada lapisan ini terdapat sel khusus yang berfungsi mensekresikan lendir pada permukaan kutikula sehingga membuat tubuh cacing tetap lembab dan membantu dalam pergerakan. Kemudian tidak bersegmen. Segmen itu artinya ruas, jadi tidak ada ruas-ruasnya ya. Kemudian simetri bilateral. Artinya kalau dibagi tubuhnya menjadi 2 bagian akan sama besar ya. Kemudian triploblastik pseudocelomata, berarti ada 3 lapisan pada tubuhnya, mulai dari lapisan luar yaitu ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam yaitu endoderm. Sedangkan pseudocelomata itu rongga yang semu ya, karena hanya sebagian saja yang diselaputi oleh mesoderm ya. Kemudian mempunyai mulut, anus, dan tidak berkaki. Kosmopolit. Berarti kosmopolit itu terdapat di mana-mana ya, misalnya di sini ada di laut, air tawar, darat, kutub, hingga tropis. Hidup bebas dan ada sebagian yang parasit. Jadi ada yang bebas di alam gitu, tapi ada yang menempel pada inangnya, yang menumpang pada inangnya, bersifat parasit ya. Tidak memiliki jantung dan peredaran darah, tetapi memiliki cairan mirip darah. Kemudian kelaminnya terpisah, ada jantan dan betina, berarti berumah 2. Kita lihat struktur tubuh Nemathelminthes. Di sini ya, ada cacing yang pada bagian atasnya gitu ya, kalau kita berdirikan gitu ya. Ini ada bagian mulut, kemudian ada bagian faring, kemudian ada bagian usus, bagian pseudocelom yaitu rongga yang semu, karenanya sebagian saja dilapisi oleh mesoderm ya. Kemudian ada cincin saraf ya, ada ovarium, berarti ini yang betina cacingnya ya. Kemudian ada kutikula yang tadi ya sudah Ibu jelaskan fungsi dari kutikulanya. Kemudian lubang tempat masuknya sperma dan keluarnya sel telur di sini ya. Kemudian di sini ada anus ya.
Nah, ini kalau kita lihat perbandingan antara misalnya cacing askaris ya, jantan dan betina. Yang jantan itu ukurannya lebih kecil, sedangkan yang betina lebih besar. Dan yang pada jantan itu biasanya ujungnya melengkung gitu ya, jadi seperti kait gitu ya untuk mengaitkan ke tubuh cacing betina bila mereka akan bereproduksi. Nah, ini contoh Nemathelminthes, yaitu Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut pada manusia yang menyebabkan penyakit askariasis disebutnya. Kemudian ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Nah, khusus cacing tambang yang di Amerika tropis itu namanya Necator americanus ya. Kemudian ada Oxyuris atau Enterobius vermicularis, yaitu cacing, kremi, dan Wuchereria atau Filaria bancrofti, yaitu yang penyebab kaki gajah atau disebut juga penyakit filariasis. Nah, ini kaki gajah seperti ini ya, karena kakinya membesar begitu ya, sehingga disebutnya penyakit kaki gajah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana daur hidup askaris ya atau cacing perut. Nah, di sini kalian lihat ya, ada cacing dewasa hidup di usus halus dan mereka ketika ada perkawinan cacingnya itu ya antara jantan dan betina di sini ya, nanti yang jantan akan membuahi ovum, sperma yang dikeluarkan oleh cacing jantan ini ya, nanti ovum ini akan dikeluarkan bersama feses pada manusia tadi, gitu ya. Nah, misalnya manusia ini buang fesesnya ada yang sembarangan gitu ya, ada yang di kebun misalnya ya. Nanti fesesnya ini yang mengandung telur itu akan berubah membelah ya menjadi zigot kan ya yang sudah dibuahi itu, dan nanti telur yang dikeluarkan manusia melalui feses ini pada tanaman yang ditempeli telur, cacing mungkin akan termakan lagi oleh manusia gitu ya, dan masuk ke mukosa usus halus. Jadi mungkin manusia yang lainnya begitu ya. Nah, telur cacing mengalami perkembangan 18 hari dan dibawa oleh peredaran darah menuju paru-paru. Gitu ya di sini. Jadi menuju ke paru-paru, cacing menetas dan berkembang menjadi dewasa di dalam paru-paru kurang lebih 10 sampai 14 hari ya. Nanti cacing dewasanya akan menembus dinding alveoli. Alveoli itu seperti bulatan-bulatan anggur pada paru-paru begitu ya. Nah, kemudian dari alveoli menuju ke bronkus ini ya. Bronkus itu yang ini cabang dari tenggorokan ya. Selanjutnya nanti akan keluar menuju ke kerongkongan yang berwarna hijau ini ya. Nah, selanjutnya dari kerongkongan cacing dewasa menuju ke usus halus di sini. Nah, ya. Kemudian cacing yang sudah hidup di usus halus ini ya dapat hidup 2 sampai 3 tahun. Begitu ya. Jadi nanti orang tersebut ya kena penyakit cacingan seperti tadi, nanti ada cacing jantan dan betina lagi melakukan reproduksi, telurnya dibuahi, kemudian dibuang bersama feses, dan seterusnya berulang-ulang lagi reproduksinya sehingga disebut daur ya. Daur itu kembali lagi ke semula. Nah, itulah daur hidup askaris ya. Sekarang kita lihat bagaimana daur hidup cacing tambang atau Ankylostoma duodenale dan Necator americanus ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi ada cacing dewasa hidup di saluran pencernaan ya, pembuahannya secara internal berarti di dalam ya. Telur itu bisa dihasilkan sampai 9.000 per hari ya, dan akan keluar bersama feses ya dari ususnya itu ya, dari usus ini nanti kan keluar bersama feses ya, nanti keluar ya, kemudian nanti telur yang menetas itu akan berubah menjadi larva Rhabditiform namanya gitu ya. Nah, ini larva
rhabditiform akan berubah menjadi larva filariform yang bentuknya seperti ini, sudah menjadi larva begitu ya, tambah panjang, tadinya pendek menjadi lebih panjang begitu ya. Dan nanti larva filariform ini akan menginfeksi kulit. Misalnya di sini pada kaki ya. Jadi biasanya cacing tambang ini pada habitat yang becek begitu ya. Nah, ada orang-orang yang tidak menggunakan alas kaki begitu ya, sehingga cacingnya bisa masuk melalui pori-pori di dalam kaki ini. Makanya kalau orang yang bekerja di pertambangan begitu ya, banyak yang menggunakan sepatu boot gitu ya supaya aman, tidak ada cacing yang bisa masuk melalui pori-pori di kakinya begitu ya. Nah, nanti setelah masuk ke dalam pori-pori kaki ini, maka nanti cacing dewasanya akan berubah ya, masuk ke saluran pencernaan gitu ya. Dari kaki itu masuk ke peredaran darah begitu ya. Nanti kemudian masuk ke saluran pencernaan. Seperti tadi berulang lagi, nanti akan terjadi pembuahan internal dan telur yang dihasilkan akan sampai 9.000 per hari, keluar lagi bersama feses dan seterusnya, berulang-ulang seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana daur hidup cacing kremi atau Enterobius vermicularis dan Oxyuris vermicularis. Nah, ini ya siklusnya. Misalnya yang pertama itu telur keluar bersama feses nih ya, atau terkena jari waktu menggaruk dubur atau juga menempel di celana, spray dan tempat yang terkontaminasi oleh telur cacing ya. Nah, telur yang termakan oleh manusia bisa oleh penderita yang menggaruk duburnya, kemudian megang makanan sehingga telur ikut masuk kembali ke penderita. Maka peristiwa itu disebut autoinfeksi gitu ya. Jadi menginfeksi yang dilakukan oleh diri sendiri gitu ya. Nah, bisa juga infeksi terjadi karena di dalam rumah penderita dapat ditemukan telur cacing di lantai atau di perabotan rumah ya. Jika telur itu tertelan orang lain, maka orang tersebut akan menderita cacingan. Jadi penularannya mudah sekali dan tidak memerlukan inang perantara. Larva dari telur yang menetap di usus halus gitu ya. Nanti dia akan menjadi cacing yang dewasa lama-lama begitu ya. Nah, cacing yang dewasa nanti pada yang jantan dan betina akan kawin ya. Ini yang betina ukurannya lebih besar dan ini yang jantan yang lebih kecil ya. Kemudian betinanya akan meletakkan telurnya di dekat anus pada malam hari gitu. Jadi karena bergerak cacing betina ini menuju anus ketika malam hari sehingga orang tersebut misalnya sedang tidur ya, gatal-gatal anusnya sehingga nggak sengaja menggaruk-garuk anusnya sehingga telurnya mungkin ada yang menempel di kukunya sehingga tadi terjadi autoinfeksi itu ya. Nah, begitulah seterusnya berulang-ulang perkembangan daur hidup cacing kremi ya. Sekarang bagaimana daur hidup cacing Wuchereria atau Filaria bancrofti ya. Nah, ini siklusnya ya. Misalnya di sini ada nyamuk kuleks ya yang terinfeksi menyimpan larvanya di kulit ketika nyamuk menggigit manusia ini misalnya ya. Maka larva akan masuk ke dalam tubuh melalui luka bekas gigitan nyamuk ini gitu ya. Nah, larva berpindah memasuki sistem kelenjar limfe atau pembuluh getah bening, pembuluh limfe itu ya. Di sini larva cacing akan tumbuh dan berkembang biak ya dan membuat sarang nantinya. Sarang mereka menyebabkan penyumbatan yang menimbulkan gejala pembengkakan dan demam. Nah, ini di sini ada pembuluh kelenjar limfe ya atau pembuluh getah bening begitu ya. Ada di sini ya, kemudian di sini gitu ya. Nah, setelah tersumbat gitu ya pembuluh getah beningnya, cacing betina menghasilkan cacing mikroskopik yang disebut mikrofilaria yang berenang di aliran darah pada malam hari
ketika ada nyamuk lain yang datang, misalnya nyamuk kuleks yang lain ya, menggigit manusia ini gitu. Nah, nyamuk menggigit orang yang terinfeksi penyakit filariasis ini menghisap mikrofilaria bersama darah yang diambil oleh nyamuk kuleks ya. Nanti mikrofilaria akan tumbuh menjadi larva dalam waktu seminggu, begitu ya. Kemudian nanti nyamuk ini misalnya ada menggigit manusia lain atau manusia ini juga bisa begitu ya. Nah, nyamuk ini kan tadi membawa mikrofilaria ya, menggigit ke tubuh manusia sehingga ada luka di sini. Nah, larvanya masuk ke dalam tubuh manusia ini melalui luka tadi. Nah, begitu berulang-ulang kejadiannya. Sehingga nanti di sini misalnya kakinya menjadi bengkak seperti gajah sehingga disebutnya kaki gajah begitu ya. Nah, sekarang peranan Nematelmintes. Dalam kehidupan sehari-hari tidak membawa dampak yang positif, melainkan sebaliknya. Hewan ini justru merugikan karena hidup sebagai parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia. Seperti tadi ya disebutkan ada penyakit kaki gajah, ya, cacing tambang, begitu ya. Kemudian pada tumbuhan juga bisa menimbulkan parasit, ya. Adapun contoh kerugian yang disebabkan oleh Nematelmintes atau nematoda disebutnya ya adalah Globodera rhodochiensis yang menjadi parasit pada tanaman berupa kentang dan tomat dan sebagai vektor virus bagi beberapa tanaman pertanian. Sekarang bagaimana film yang kelima, yaitu Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani, yakni annulus atau cincin, serta oidos atau bentuk. Berarti Annelida ini cacing yang bentuknya seperti cincin, yang cincinnya disatukan, digabungkan berangkai-rangkai sehingga cacingnya beruas-ruas ya, gitu. Nah, ciri-cirinya memiliki segmen seperti cincin. Ya, jadi ada ruas-ruas seperti cincin yang digabung-gabungkan ya cincinnya. Kemudian triploblastik selomata. Jadi ada 3 lapisan dan memiliki rongga. Simetri bilateral. Jadi kalau dibagi 2 bagian akan sama. Kemudian memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Hermafrodit, artinya dalam satu tubuh ada 2 jenis kelamin. Klasifikasi Annelida. Yang pertama Polychaeta atau cacing berambut banyak. Contohnya cacing wawo ya, Lycidis oele, dan cacing palolo, Eunis viridis. Nah ini ya bentuknya seperti ini. Dan ini ada yang suka memakan cacing wawo dan cacing palolo ya. Nah ini seperti ini bentuknya, ada parapodia, jadi kakinya banyak sehingga disebutnya cacing berambut banyak begitu ya. Di kepalanya ada bagian tentakel gitu ya, jadi yang menjulur panjang begitu ya. Nah ini parapodia tadi ya yang rambutnya banyak di sekitar ruas-ruasnya begitu ya. Nah ini somit itu adalah ruas atau segmen begitu ya. Ini bagian anus yang bagian belakang ya. Kemudian ada Oligochaeta yang kedua ya, yaitu cacing berambut sedikit. Kalau tadi rambutnya banyak, kalau yang ini sedikit rambutnya. Contohnya pada cacing tanah, yaitu Lumbricus terrestris. Nah, kalian pasti sering ya lihat cacing tanah seperti ini. Nah, ini cacing tanah ini bagus ya, kalau tanahnya ada cacing berarti ini berfungsi untuk menguraikan sampah menjadi humus begitu ya. Jadi banyak kandungan hara di dalam tanah berarti menjadi subur. Juga berfungsi dalam karena melubangi tanah ya. Jadi ada udara di dalam tanah. Jadi aerasinya, pengudaraan di dalam tanah menjadi bagus. Jadi tanahnya menjadi gembur gitu ya. Jadi cacing tanah itu bagus sekali membuat tanah menjadi subur, banyak kandungan unsur hara dan banyak aerasinya, banyak udaranya berarti gembur tanahnya begitu ya. Nah ini
Ada bagian-bagiannya, mulutnya yang anterior, bagian depan, dan bagian belakang anus, begitu ya. Bagian mulutnya ada prostomium ya, yaitu bagian seperti bibir pada mulutnya gitu ya. Kemudian ada ruas yang banyak yang lebih besar dari yang lainnya gitu ya, disebutnya klitelum. Ini sebagai organ untuk bereproduksinya di sini ya, di klitelum ini. Nah, yang ini yang seperti ini gitu ya, klitelum itu. Kemudian ada seta. Di sini kalian lihat, seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat. Misalnya substrat itu tempatnya di tanah begitu ya, dan memegang pasangan saat kopulasi. Jadi pada saat bereproduksi atau perkawinan begitu ya. Serta sebagai alat gerak cacing tanah. Jadi ini seta itu berupa rambut-rambut tapi hanya sedikit saja gitu ya. Kemudian ada hirudine, cacing yang tidak berambut. Misalnya contohnya lintah, yaitu bahasa ilmiahnya Hirudo medicinalis. Jadi medicine itu dalam bidang pengobatan ya. Nah ini seperti ini ya, contohnya lintah. Jadi tidak ada rambutnya pada lintah itu. Nah ini kalau kita lihat bagiannya ada kepala, di sini di kepalanya itu ada penghisap, kemudian di belakangnya juga di daerah ekornya ada penghisap juga, begitu ya. Ini bagian-bagian yang lainnya ada tembolok, ada usus, ada rektum yang menuju ke anus itu. Kita lihat sekarang bagaimana peranan Annelida. Nah, peranannya di sini sebagai makanan manusia karena cacing memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi dan daging ayam ya. Jadi ada orang yang memakan cacing wawo dan cacing kalolo tadi itu ya. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku ternak, memiliki kandungan protein cacing ini ya, juga lemak dan mineral yang tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, misalnya unggas ya, udang, kodok dan ikan. Kemudian bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, rematik sendi, sakit gigi dan tipes. Tapi biasanya ini dibikin tepung dulu ya cacingnya, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul begitu ya. Kemudian ada yang dijadikan sebagai bahan baku kosmetik. Cacing tanah diolah untuk digunakan sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Lintah digunakan untuk membersihkan nanah pada luka yang telah terinfeksi. Ini sebagai pengobatan alternatif menggunakan lintah ya. Kemudian ada hirudin ya. Hirudin ini yang dihasilkan oleh lintah bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah sehingga tidak terjadi proses pembekuan darah ya. Berikutnya film yang keenam, moluska, berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus artinya lunak. Ciri-cirinya, moluska merupakan hewan bertubuh lunak dan bersifat kosmopolit atau terdapat di mana-mana. Moluska sudah mempunyai sistem pencernaan, peredaran darah, pernafasan, ekskresi, sistem saraf, otot ya atau sistem gerak ya, dan reproduksi yang terbungkus dalam suatu mantel. Mantel ini mengekskresikan zat membentuk cangkang. Nah, klasifikasi moluska di sini kita lihat ada yang pertama Amphinera ya. Amphinera itu ciri-cirinya Amphinera merupakan jenis moluska yang bersifat primitif. Amphinera sendiri mempunyai tubuh simetri bilateral, jadi dibagi dua bagian akan sama ya, dan memiliki beberapa insang di dalam rongga mantelnya serta hidup di sekitar pantai. Ya, contohnya chiton, SP ya. Nah, seperti ini bentuknya, jadi cangkangnya itu di bagian dorsal atau punggungnya seperti ini ya.
ada lempengan atau pelat-pelat begitu ya di bagian dorsalnya. Sedangkan ini di bagian bawah, kalau dari bagian ventral dilihat ada bagian anus, kaki, dan mulutnya ya. Kemudian yang kedua yaitu Scapopoda, cirinya hewan ini merupakan salah satu hewan yang hidup di laut atau juga di pantai. Ya. Scapopoda ini mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil di kepalanya, terdapat beberapa tentakel, serta tidak memiliki insa. Contohnya ialah seperti Dentalium vulgare yang seperti ini nih bentuknya. Jadi kalau kalian main ke pantai biasanya ada cangkangnya yang seperti ini kayak trompet ya. Itu adalah Scapopoda ya. Nah, ini bagian-bagian dari Scapopoda ya. Ada cangkangnya begitu ya, kemudian di dalamnya ada mulut begitu ya, ada ganglion bagian di cerebral dan pleural ya, kemudian ada ini gonad alat kelamin ya, ada kelenjar pencernaan, kemudian ada anus ya, ada ganglion di pedal bagian kakinya ya. Nah, ini ada rongga mantel. Nah, ini cangkang dari mantelnya begitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, Pelesipoda. Nah, ciri-cirinya mempunyai insang berlapis-lapis atau lameli branchiata dan bercangkok sepasang atau bivalvia. Nah, seperti ini ya, kalian mungkin pernah lihat ini di TV ya, ada kerang mutiara begitu ya, karena memiliki insang yang berlapis-lapis ya, sehingga disebutnya lameli branchiata, dan ada yang menyebutnya ini bivalvia karena ada dua cangkoknya itu ya. Kemudian tubuhnya simetris bilateral, pencernaannya mulai dari esofagus ya, kerongkongan, kemudian ke lambung, usus, dan kelenjar pencernaan. Peredaran darah merupakan peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka itu darah tidak selamanya mengalir melalui pembuluh darah itu yang ada arteri dan vena. Jadi bisa suatu saat keluar dari pembuluh darah langsung masuk ke sel-sel tubuh gitu ya. Kemudian cangkok terdiri dari periostrakum bagian luar, kemudian bagian tengah, prismatik, dan nakreas bagian dalam. Jadi ada 3 lapisan ya pada cangkoknya itu. Seperti ini ya, periostrakum pelindung di bagian luar, kemudian prismatik yang di tengah, dan nakreas ini yang di dalam ya. Nah, disinilah terbentuk mutiara itu pada lapisan nakreasnya gitu ya. Jadi kalau nanti ada butiran pasir masuk ke dalam kerang mutiara ini, nanti pada lapisan nakreas, butiran pasir tersebut akan diselaputi terus oleh semacam kalsium karbonat sehingga lama-lama membesar seperti mutiara ini ya. Nah, kalau yang mutiara yang dibuat secara sengaja oleh manusia begitu ya, itu butiran pasirnya disuntikan ke lapisan nakre ini sehingga nanti langsung akan diselaputi oleh kalsium karbonat oleh kerang mutiara ini ya. Jadi pembuatannya bisa secara asli maupun secara buatan ya. Asli itu alamiah, terjadi dengan sendirinya ya. Kemudian sistem saraf terdiri dari 3 ganglion, yaitu cerebral bagian anterior ya, kemudian pedal ya, dan posterior. Pedal itu yang di bagian bawahnya begitu ya. Contohnya Meleagrina marganitifera, yaitu kerang mutiara ini ya. Yang keempat yaitu cephalopoda. Poda itu artinya kaki, sepala itu kepala, berarti kaki terdapat di kepala. Tidak bercangkok kecuali Nautilus ya. Kemudian bergerak lambat dengan tentakel, sirip, dan cepat dengan cara menyemprotkan air. Warna kulit berubah sesuai lingkungan karena ada zat kromatofor pada kulitnya ya. Alat kelaminnya terpisah. Contoh Loligo indica, cumi ya, Octopus vulgaris, gurita, kemudian Nautilus. Nah, ini cumi ya. Nah, ini ya, jadi tidak bercangkok kecuali Nautilus
Nautilus, ini yang Nautilus. Yang lainnya tidak bercangkok, yang bercangkok hanya ini Nautilus ya. Nah, cumi atau gurita itu tidak bercangkok. Kita lihat sekarang yang kelima yaitu gastropoda. Ciri-cirinya menggunakan perut sebagai kaki dan mempunyai cangkok. Misalnya bekicot ya, kalian kan suka melihat tuh bekicot ada cangkoknya dan perutnya itu digunakan untuk bergerak ya, sehingga disebutnya menggunakan perut sebagai kaki dan mempunyai cangkok. Bersifat hermafrodit, kemudian pernapasan menggunakan insang ketika larva, dan menggunakan paru-paru untuk hewan yang sudah dewasa yang hidup di darat. Sedangkan menggunakan insang ketika hewan itu dewasa yang hidup di air. Peredaran darah merupakan peredaran darah terbuka. Pencernaan menggunakan kerongkongan, tembolok, lambung, usus, anus yang terletak di atas mulut. Contohnya Limnea truncatula, siput, dan Achatina fulica, yaitu bekicot ya. Nah ini siput dan ini bekicot. Nah ini contoh gastropoda ya, seperti ini cangkangnya biasanya suka kalian lihat di laut ya. Misalnya kalian kalau main ke pantai menemukan seperti ini ya, banyak dijual-jual atau di toko souvenir gitu ya. Atau misalnya yang seperti ini gitu ya. Nah ini cangkang dari gastropoda ya, seperti ini misalnya. Nah sekarang kita lihat peranan moluska yang menguntungkan, kita lihat ya, dapat dimakan sebagian dan ada yang untuk hiasan ya. Misalnya yang dimakan itu kan tadi cumi ya. Kemudian untuk hiasan misalnya mutiara atau tiram. Kemudian yang merugikan misalnya Tredonavalis, pada saluran pencernaannya terdapat kelenjar yang mampu menghasilkan enzim selulase. Dengan enzim itulah kayu-kayu pada kapal laut dapat dilumatkan dan dapat dicerna, sehingga banyak kayu pada kapal laut itu yang rusak ya oleh Tredonavalis ini. Kemudian Limnea truncatula penyebab penyakit fasciolosis pada ternak ya. Nah itulah, terima kasih, materi kita sudah selesai. Demikianlah materi dari 3 film yang sudah kita bahas tadi ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan silakan kalian seperti biasa melakukan like, subscribe, dan komen kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.